Dan perlu juga diketahui nanti saya ini kemarin buka-buka file ya, Oke. kemudian saya menemukan beberapa alat bukti berkaitan khususnya investasi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khalid Al-Walid dari channel YouTube Jia TV. Bukti baru ditemukan jika tak bermain curang, Yusuf Mansur dijamin kalah di sidang PK. Jadi ini kasus Pak Zaini Mustafa, di mana dia di sini mungkin teman-teman yang sering mengikuti perkembangan konten-konten dari kami sudah mengetahui bahwa Pak Zaini Mustafa ini adalah korban dari investasi batubara juga sekaligus berprofesi sebagai pengacara, yang mana Pak Zaini ini banyak menangani kasus-kasus yang bersentuhan dengan Yusuf Mansur, teman-teman. Nah, di kasus Pak Zaini Mustafa ini sendiri, ini sudah masuk ke tahap, akan masuk ke tahap PK. Untuk kemarin sudah banding, kasasi, dan ini sekarang menuju ke tahapan PK, teman-teman. Nah, ini di-upload oleh Jia TV, wawancara Mas Aji, pemilik channel YouTube atau admin YouTube dari Jia TV, mewawancarai Pak Zaini Mustafa. Bukti baru ditemukan jika tak bermain curang, Yusuf Mansur dijamin kalah di sidang PK. Mari kita langsung saja simak wawancara Mas Aji dengan Pak Zaini Mustafa, teman-teman. Ya, Oke, Mas. oke. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Haji. Ya, Sehat Pak Zaini, kabarnya Pak Zaini? alhamdulillah sehat, Mas. Oke, Pak Zaini, sementara kita terhubung melalui Zoom Pak ya. Ya, Ya, Pak Zaini ingin saya yang bicarakan dengan Pak Zaini ini terkait dengan kemarin Pak Zaini sempat eh, mengatakan bahwa ada dugaan permainan dalam putusan kasasi Pak Zaini begitu Pak. ya, Kemudian belum lama setelah itu muncul penangkapan sosok ex mantan pejabat MA yang menyimpan uang senilai 1 triliun gitu Pak, hampir 1 triliun. Nah itu kan baik. berarti seperti yang sudah kita bicarakan bahwa mungkin ada puluhan bahkan perkara diputus berdasarkan uang bukan berdasarkan hukum yang benar begitu Pak. Nah ini Betul, betul ya. eh, kalau kita kaitkan dengan tahun-tahun lalu ini Yusuf Mansur kan juga sempat digugat di berbagai pengadilan, misalkan di pengadilan Tangerang sebelum Pak Zaini ini kan. Ya, sebentar saya potong, teman-teman. Jadi, bukan rahasia umum lagi jika di negeri kita tercinta ini, oknum-oknum yang punya wewenang untuk menangani kasus-kasus yang bersentuhan dengan hukum, kasus-kasus hukum gitu maksudnya, dan mereka ini adalah orang-orang yang memegang kekuasaan tertinggi. Contohnya dalam hal ini oknum-oknum hakim, jaksa, dan segala macam itu sudah bukan rahasia umum lagi kalau ini banyak dari mereka yang kemudian mengambil keputusan atau memutuskan satu perkara itu karena uang, teman-teman. Jadi sampai ada istilah yang punya uang yang berkuasa, teman-teman. Atau sampai ada istilah kalau lu nggak punya duit sebaiknya nggak usah bersentuhan dengan hukum gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan dan kuat diduga bahwa Yusuf Mansur ini kemungkinan dia main duit juga untuk kemudian menang di pengadilan, teman-teman. Mari kita lanjutkan wawancara Mas Aji dengan Pak Zaini Mustafa ini. Ini kan di NO semua juga Pak. Nah, ini apakah mungkin juga ada kaitannya? Apakah juga ada dalam tanda kutip ada permainan di situ gitu Pak? Ya, jadi begini Mas, kalau saya menilai, kalau dimungkinkan ada permainan ya, mungkin saja begitu ya. Ya, Yang untuk Tangerang ya, untuk perkara Yusuf Mansur yang di Tangerang ya. ya, Kalau kalau mungkin ya bisa saja, bisa iya bisa tidak. Begitu. Cuman memang karena itu bukan pegangan saya, bukan saya selaku kuasa hukumnya, maka memang saya kalau toh harus menilai itu, saya harus melihat dulu materi gugatannya, terus kemudian bagaimana surat gugatan itu dibuat dan seterusnya kan. Nah, posisinya kan hanya NO saja. Kalau saya ya, lihat NO-nya di sana adalah ada beberapa, satu kurang pihak, terus kemudian eh, satu kurang pihak, terus kemudian gugatan kurang jelas kan begitu. ya. Ah, saya harus melihat secara pasti bagaimana pokok perkaranya, kemudian bagaimana gugatannya begitu, Mas.
Jadi tapi kalau dimungkinkan ya mungkin-mungkin saja begitu, Ya, Mas. ya, baik. Ya. Ya, kalau melihat dari segi alat bukti yang Pak Zaini miliki dan juga sudah dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ini kan Pengadilan Tinggi mengabulkan banding dari Yusuf Mansur dan BMT kan terkesan memaksakan gitu Pak dengan adanya perjanjian milik Bu Siti, Bu Eli Siti Rohimah begitu. Nah, ini apakah mungkin mengira begitu ya setelah diputus NO oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ini mungkin mengira bahwa Pak Zaini akan menyerah gitu ya. Seperti yang dilakukan oleh ibu-ibu yang bukan di Pengadilan Tangerang. Tapi ya ini beda ceritanya kalau Pak Zaini yang menggugat gitu Pak. Jadi putusan NO sengaja dibuat-buat dipaksakan gitu Pak supaya penggugat ini menyerah dan tidak melakukan upaya hukum lagi begitu Pak. Ya. Kalau yang perkara saya itu kan sebenarnya sudah jelas terang benerang Ya, ceto welo-welo begitu ya. Artinya di sana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu sudah masuk ke pokok perkara. ya, Sehingga mereka sehingga majelis hakim ini, pertimbangan majelis hakim ini sudah memeriksa baik itu alat bukti tertulis maupun keterangan saksi. ya, Dan mereka mempertimbangkan bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi itu memang benar faktanya ya, Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu kan melakukan prestasi. Ah, kalau toh kemudian ini di Pengadilan Tinggi kemudian di NO dengan alasan satu alat bukti, kemudian Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang, menurut hemat saya juga pertimbangan hukumnya tersebut adalah dibuat-buat atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku begitu. ya, Kenapa seperti itu? Karena sudah jelas terang benerang ceto welo-welo bahwa alat bukti yang dipergunakan untuk mempertimbangkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili, yang berwenang mengadili Pengadilan Agama. Ini kan jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. ya, Di antaranya adalah menurut hemat saya telah bertentangan dengan 1340 KUH Perdata. Kemudian bertentangan juga dengan pasal 1338 KUH Perdata begitu Mas Haji. ya, Kenapa saya katakan seperti itu? Karena eh, perjanjian itu hanya mengikat atau menjadi undang-undang kalau 1338 tuh bagi mereka yang membuatnya. Kemudian yang dapat dimintai pertanggungjawaban terkait dengan perjanjian tersebut menurut pasal 1340 hanya orang yang membuat perjanjian tersebut. Oleh karena itu saya yang memang tidak berada di sana, tidak tersangkut dalam itu, kemudian itu untuk meng-NO perkara saya, ini kan jelas majelis hakim Pengadilan Tinggi menurut hemat saya adalah mengada-ada. ya, Nah, kemudian ketika itu saya sajikan di kasasi Mahkamah Agung tentang memori kasasi saya juga sudah menyatakan itu, dan kemudian Mahkamah Agung masih menolak permohonan kasasi saya. Ini jelas berindikasi menurut hemat saya kalau orang lupa ya, kalau orang lupa itu tidak mungkin sampai misalnya Pengadilan Tinggi misalnya lalai atau lupa, kemudian hakim kasasi lupa, kan tidak mungkin. ya, Jadi indikasi permainannya menurut hemat saya jelas jelas. gitu. Apalagi dengan tertangkapnya salah satu ex pejabat Mahkamah Agung yang 10 tahun ke belakang satu orang saja itu bisa mengumpulkan uang 920 miliar ya, 920 miliar, kemudian emasnya 51 kilogram. Lalu saya membayangkan beberapa perkara yang dimaklari oleh orang ini, Ya, kemudian eh,
majelis hakim itu memutus berdasarkan kepentingan uang, bukan berdasarkan kepentingan hukum begitu, Mas. Iya. Saya kok semakin dengan adanya terungkapnya pejabat ex Mahkamah Agung yang jadi maklar kasus ini, sehingga dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam putusan ini, sehingga saya meyakini bahwa saya dizolimi begitu. Iya, Artinya iya. ada permainan di sana. Baik. Ini dugaan saya ya. Iya, iya. Ya, tidak menutup kemungkinan memang bahwa kasus Yusuf Mansur ini terindikasi juga ada main uang di belakang. Dan ini kita tidak menuduh ya, tapi ini tidak menutup kemungkinan. Dan kami sangat menduga kuat. Apalagi setelah kasus kemarin bahwa ada oknum dari pengadil-pengadil ini yang kemudian ternyata ketahuan bermain uang, teman-teman. Ketahuan korupsi, teman-teman. Jadi artinya banyak kasus-kasus yang kemudian diputuskan ini berdasarkan kepentingan uang, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Zai, ini bukan kepentingan hukum lagi, teman-teman. Dan ini sudah rahasia umum di negeri Konoha, itu yang namanya hukum. Seperti inilah, bisa diperjualbelikan tentunya, teman-teman. Walaupun tidak semua, tapi oknum. Hanya oknum ini juga lumayan banyak, teman-teman. Jadi nggak main-main. Kalau teman-teman simak perjalanan kasus investasi batubara ini yang masuk di pengadilan, kasus untuk penggugat Pak Zaini Mustafa dan juga Ibu Ilis, itu banyak kejanggalan-kejanggalan di sana, teman-teman. Banyak kejanggalan-kejanggalan yang kami temukan di sana. Dengan kemudian kasus kemarin yang viral tertangkapnya oknum-oknum di pengadilan yang kemudian ternyata bermain uang, ini makin meyakinkan kami kalau memang kemungkinan besar kasus Yusuf Mansur juga ini tidak jauh-jauh dari yang namanya main uang, teman-teman. Kalau ini memang tidak, ayo kita bongkar bersama-sama ini perkara saya ini, kita bongkar bersama-sama pertimbangan hukum majelis hakim, baik pengadilan tinggi maupun hakim kasasi, apakah sudah tepat atau tidak. Nah, kemudian yang terakhir atas pertanyaan Mas Haji bahwa dikiranya ketika nanti di NO saya akan berhenti, begitu ya? Betul. Ini perkaranya kan perkara ketika ada putusan pengadilan negeri, kemudian ada putusan banding pengadilan tinggi, ada kasasi yang perkaranya hanya di NO, itu kan saya masih banyak peluangnya. Betul. Ibaratnya orang berjalan, ini perkara saya melawan Yusuf Mansur dan kawan-kawan ibarat perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya nih baru sampai ke Solo, Mas. Artinya saya masih bisa melanjutkan perjalanan dari Solo itu ke Surabaya, yaitu melalui mekanisme hukum luar biasa yang bernama PK. Ya. Kalau terjeleknya Pak, kalau terjeleknya misalnya di PK nanti masih majelis hakim PK menyatakan bahwa misalnya yang berwenang mengadili ini pengadilan agama, maka saya bisa mengulangi perjalanan itu dari Jakarta lagi menuju Surabaya itu melalui pengadilan agama. Jadi peluangnya masih besar, kemudian jalannya masih panjang begitu, Mas. Ya. Jadi Mas memang saya harus menyiapkan segala sesuatu, waktu yang banyak dan tentu biaya untuk melakukan gugatan ini begitu. Tapi tidak masalah karena kan ini namanya perjuangan, itu memang harus berkorban begitu, Mas. Ya, itu tadi Pak yang saya sampaikan. Jadi apakah putusan NO dibuat ini supaya penggugat ini menyerah? Seperti kasusnya di Pengadilan Negeri Tangerang ini kan yang menggugat para ibu-ibu TKW. Ya begitu putusan di NO, mereka tidak melakukan upaya banding ataupun menggugat kembali karena mungkin mengira seperti ibu-ibu TKW yang karena jikalau harus mengupayakan gugatan ulang ataupun banding, ini kan harus mengeluarkan biaya dan tenaga lagi. Tetapi Pak Zaini masih punya cukup energi, ya, masih tetap punya semangat berjuang untuk memenangkan perkara ini, begitu Pak ya. Walaupun nanti sampai akhirnya PK ataupun mungkin gugat lagi di pengadilan agama begitu. Betul Mas. Jadi saya masih tetap akan melaksanakan upaya hukum ini sampai dengan memang finish nanti terakhir, sudah tidak ada upaya hukum lagi. Tapi kalau permasalahan saya ini kan memang masih ada upaya hukum.
Jadi begini, terus berkaitan dengan perkara, kenapa perkara, pertanyaannya kan kenapa perkara saya itu hanya di NO saja. Kalau NO ini kan tidak masuk materi pokok perkara, Mas. Betul, betul. Karena saya berkeyakinan dengan bukti-bukti yang saya ajukan, baik tertulis maupun saksi, majelis hakim akan sulit ketika itu masuk materi pokok perkara. Karena di sana jelas, kemudian terang, cetewele-welo bahwa memang ada aliran dana, ada jadi ada perannya Yusuf Mansur yang dimana di sana dia juga, kemudian komisarisnya Yusuf Mansur dan ada perannya BMT. Artinya jelas di sana itu ada peran mereka, kemudian ada dana yang masuk kepada saya. Dan perlu juga diketahui nanti saya ini kemarin buka file ya, kemudian saya menemukan beberapa alat bukti berkaitan khususnya investasi saya. Dan ini saya juga nantinya ketika katakanlah yang terjelek di PK saya misalnya masih juga di NO, maka saya akan mengajukan gugatan ulang di mana alat-alat bukti yang saya temukan saat ini juga bisa saya masukkan lagi sebagai alat bukti di gugatan awal itu, Mas. Dan saya yakin dan percaya karena di sana terlihat bahwa aliran dana saya itu, investasi saya itu disetor ke BMT, kemudian BMT juga pernah memberikan keuntungan kepada saya begitu. Jadi alat buktinya sudah ketemu, Mas. Baik. Nah, sehingga saya tidak heran kalau perkara saya ini hanya pengadilan tinggi DKI Jakarta dan kasasi, hakim kasasi itu hanya mampu meng-NO saja karena ini kan bisa bisa diselewengkan sedikit lah, bisa diatur-atur, artinya hukum ini bisa diterapkan tidak sesuai dengan ketentuan. Tetapi kalau mengenai materi pokok perkara itu jelas dan cetawele-welo, itu saya bisa membuktikan itu begitu. Iya. Dan ini nanti juga karena ini berkaitan dengan JBN ini saya juga buat pengaduan. Ya udah jelas. Oke, Pak Zeni. Jadi dengan adanya bukti baru atau novum baru yang Pak Zeni temukan kali ini, menakar peluang kemenangan Pak Zeni di PK nanti itu seperti apa begitu, Pak? Kalau saya masih meyakini kalau hukum dijalankan dengan benar secara normatif ya, artinya dijalankan dengan benar, kemenangan saya berada di prosentasenya di 100%, Mas. Bahkan lebih dari 100% menurut hemat saya. Kalau hukum dijalankan dengan benar ya. Makanya dengan terbongkarnya mafia-mafia pengadilan, maklar-maklar kasus ini, harapan saya ke depannya akan lebih baik begitu. Apalagi kemudian Ketua Mahkamah Agung juga harus introspeksi diri bahwa banyak maklar-maklar kasus yang mempengaruhi hakim-hakim ini ya. Contohnya memang saya buka karena memang sudah ada mereka mengatakan menjadi maklar 10 tahun dan kekayaannya cukup fantastis kan, Mas, begitu. Jadi Mahkamah Agung dengan adanya kejadian ini seharusnya mereka introspeksi, mereka cuci gudang, bersih-bersih, membersihkan para hakim-hakim yang bisa disuap itu begitu, Mas. Baik. Semoga Pak Zaini mendapatkan hakim yang bersih, Pak Zaini, ketika melakukan upaya PK kembali begitu, Pak ya. Baik, Mas, ya, Mas. Baik. Ya, doa kita semoga kemudian hakim yang kemudian memutuskan ini benar-benar hakim yang tidak punya kepentingan untuk masalah uang, teman-teman. Karena sekali lagi saya katakan seperti kasus yang sudah viral kemarin, bahwa ada oknum-oknum dari hakim, intinya pengadilan-pengadilan ini yang kemudian bermasalah, yang mana mereka ini bisa disuap dan bisa dibeli, teman-teman. Berdasarkan itu dan berangkat dari situ kami kemudian menduga bahwa kemungkinan besar kasus-kasus yang bersentuhan dengan Yusuf Mansur kemarin juga ini tidak luput dari main uang, teman-teman. Nah, dengan adanya bukti baru yang diungkapkan oleh Pak Zaini Mustafa ini, kami berdoa semoga dengan ini bisa kemudian membuat Yusuf Mansur ini mengganti rugi
uang dari para korban. Dan sekali lagi saya katakan teman-teman bahwa ini penting. Putusan kemenangan untuk Pak Zaini Mustafa ini penting karena ini menjadi tonggak pertama, batu loncatan pertama untuk kemudian menentukan nasib dari korban-korban yang lain. Apakah kemudian mereka haknya akan dikembalikan atau tidak. Karena begini teman-teman, Pak Zaini Mustafa ini kan satu dari 250 orang korban investasi batubara. Dan Pak Zaini Mustafa ini satu dari sekian orang yang dirugikan oleh Yusuf Mansur teman-teman. Oleh Yusuf Mansur ya, dan kawan-kawan dan komplotannya intinya teman-teman. Jadi ini adalah penentu bagi saya untuk kemudian langkah ke depan. Apakah kemudian Yusuf Mansur ini dan kawan-kawan ini harus bertanggung jawab atau tidak. Bagi saya inilah di kasus Pak Zaini Mustafa. Semoga kemudian Allah membantu kita semua membuka tabir penghalang ini selebar-lebarnya dan kemudian mengirim hakim yang benar-benar adil untuk kemudian menjadi pengadil untuk kasus Pak Zaini Mustafa sebagai penggugat dan Yusuf Mansur BMT Darussalam, PT Adipatra Perkasa, Adiansa dan yang lain-lain sebagai tergugat teman-teman. Semoga kemudian Pak Zaini Mustafa diberi kekuatan, diberikan semangat yang kemudian tidak putus-putus untuk kemudian terus memiliki energi mengurusi kasus ini. Dan semoga kemenangan berada di pihak yang benar. Syahid Al-Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warung Steak and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya jaku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program mulia video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak. Boykot Warung Steak. Boykot Warung Steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot Warung Steak. Jadi kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot Warung Steak. kalau cerita nggak dipikir dulu. Ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot Warung Steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot Warung Steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot Warung Steak. Boykot Warung Steak. Boykot Warung Steak. Play video
jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di A, komen sampai dia kena step, hahaha.